Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Panelu atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan dari Bapeda, Bapak Ibu Kabid, Bapak Ibu Kasubdit, dan Mbak Eka, rekan-rekan semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini atas ridha Allah SWT kita dapat berkoordinasi melalui Zoom meeting terkait dengan rapat koordinasi penyusunan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021. Baik Bapak dan Ibu, untuk memulai acara ini marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, matur nuwun Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dan semuanya yang telah berkenan untuk memenuhi undangan kami. Agenda hari ini kita menindaklanjuti karena RKPD, perubahan RKPD tahun 2021 ini sudah ditetapkan ya, melalui Pergub nomor 66 tahun 2021 pada tanggal 26 Agustus 2021 yang lalu. Untuk itu kewajiban perangkat daerah ini kita akan menyelesaikan untuk penyusunan rancangan akhirnya, ya, rancangan akhir perubahan Renja PD tahun 2021. Kita share aja. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk lebih jelasnya kami matur terkait dengan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 ini, kami mohonkan nanti Bapak Ibu untuk segera dapat menindaklanjuti untuk penyusunan rancangan akhirnya. Lalu kami sampaikan secara garis besar ya, untuk penyusunan rancangan akhir perubahan Renja PD tahun 2021 ini, secara garis besar ini kami sampaikan sebagai berikut ya. Untuk bahan-bahannya langsung aja yang kedua. Ya. Untuk materi atau bahan yang diperlukan ini nanti adalah yang pertama adalah rancangan akhir perubahan Renja PD, rancangan dokumen perubahan RKPD tahun 2021. Jadi untuk penyusunan ini ya, kemudian catatan hasil verifikasi rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah. Jadi ini namun Bapak Ibu sudah terlihat belum ya? Slide show-nya belum Bu, cuma PowerPoint-nya aja ini. Nah, kami ulangi ya. sudah. Ya, kami ulangi Bapak dan Ibu. Jadi untuk penyusunan ini yang ada beberapa hal yang kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti ya. Kita akan menyusun atau bahan-bahan yang diperlukan ini adalah yang pertama adalah dokumen perubahan RKPD tahun 2021. Ini nanti akan kami kirimkan. Kemudian yang kedua, catatan hasil verifikasi rancangan perubahan Renja PD yang sudah diverifikasi ya kemarin. Ini apa nanti juga Bapak Ibu saya kira sudah mendapatkan juga catatannya ya, buat itu sudah ya buat ini. Baik, nanti semuanya akan kami sampaikan ya, bersamaan dengan dokumen, kemudian catatan hasil verifikasi rancangan perubahan Renja PD, kemudian surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan akhir perubahan rencana kerja perangkat daerah atau Renja PD tahun 2021.
Kemudian juga nanti akan kami sampaikan juga template rancangan akhir perubahan renja perangkat daerah tahun 2021. Kemudian Bapak dan Ibu, beberapa hal yang perlu kami sampaikan ini sebagai catatan penting. Rancangan akhir perubahan renja PD ini mohon untuk dikirimkan ke Bapeda ini maksimal atau deadline-nya yaitu tanggal 7 September tahun 2021. Kemudian verifikasinya tentunya mulai 7 yaitu ya Bu. 7 sampai 11 September tahun 2021 maksud koreksi ya. Kemudian yang ketiga itu kami mohonkan feedback dari perangkat daerah ini maksimal 3 hari ya setelah verifikasi Bapeda. Kemudian selanjutnya akan kami edit atau finalisasinya yaitu tanggal 15 sampai 20 September dan penetapannya itu maksimal ketentuan di Permendagri adalah 1 bulan ya setelah Pergub perubahan RKPD ini ditetapkan. Jadi kita akan menetapkannya di tanggal 24 ya maksimal tanggal 24 September tahun 2021. Jadi itu ya Bapak dan Ibu, kami mohon untuk bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semua untuk segera menyelesaikan renja perangkat daerah ini untuk perubahan renja PD tahun 2021 ini untuk segera dapat ditindaklanjuti dan sesuai jadwal nanti akan segera kita tetapkan maksimal tanggal 24 September. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu mohon izin mungkin dari Bu Ati untuk menyampaikan secara teknis, template dan sebagainya. Monggo Bu Ati. Terima kasih Bung Lofi atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan template rancangan akhir perubahan renja PD tahun 2021. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengkoordinasikan untuk penyusunan perubahan renja PD dan sebagian besar sudah mengirimkan kepada kami rancangan perubahan renja, meskipun masih ada, ya, sampai sekarang masih ada yang belum mengirimkan rancangan renja PD. Oke. Kemudian pada kesempatan ini kami akan menyampaikan template-nya. Saya kira tidak banyak perubahan ya Bapak Ibu untuk rancangan akhir perubahan renja ini dari rancangan yang sudah kita lakukan kemarin. Saya kira untuk latar belakang tetap sama, kemudian dasar hukumnya barangkali nanti ada beberapa yang harus disesuaikan, terutama ini di sini ada perubahan yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa menindaklanjuti untuk Undang-Undang Nomor 23 ini kita sesuaikan karena sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, dan nanti di template-nya juga sudah kami sampaikan. Kemudian Perda Nomor 24 tahun 2008 itu karena dasar penyusunannya itu sudah tidak berlaku, maka sesuai dengan arahan dari tenaga ahli kemarin untuk tidak dicantumkan sebagai landasan hukum di dalam perencanaan tahun 2022 sampai 26 di RPJMD. Nah, oleh karena itu di rancangan akhir perubahan renja ini pun tidak kita cantumkan. Jadi nanti berbeda untuk landasan hukumnya, ada dua yang mungkin perlu kita koreksi di sini. Nah, untuk perubahan rancangan akhir perubahan renja ini kita masih mencantumkan RPJMD kita yang lama dan juga perubahan renstra kita, karena memang dasar dari pelaksanaan perubahan
Renja itu masih menggunakan aturan yang lama. Kemudian untuk maksud tujuan ini sudah dibuatkan template di sini, kemudian sistematika juga sudah. Bapak Ibu tinggal mengikuti yang ada di template. Kemudian evaluasi renja perangkat daerah, kemarin Bapak Ibu juga sudah melaksanakan sampai triwulan 2, saya kira tidak ada perubahan ya. Ini sudah bisa mengikuti di rancangan perubahan renja kemarin. Kemudian yang mungkin berubah itu di rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Bapak Ibu. Di sini nanti sudah berubah sesuai dengan yang ada di SIPD terakhir ya. Jadi nanti Bapak Ibu kami sampaikan untuk untuk rancangan akhir RKPD-nya, untuk RKPD-nya, dokumen RKPD karena sudah ditetapkan ya. Itu nanti kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa mengacu dari RKPD itu untuk rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Bisa mengambil dari situ, Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan yang ada di SIPD. Jadi plafonnya sesuai dengan yang ada di RKPD. Kemudian selanjutnya penutup Bapak Ibu. Jadi ini penutup sesuai dari arahan dari bagian hukum untuk yang menandatangani penutup ini adalah kepala perangkat daerah. Ya Allah, nggak muncul toh? Hah? Yang tadi muncul, gitu. yang tadi muncul barusan. Jadi apa yuk? Muncul ya? Muncul, Bu. Mekaten Bapak Ibu untuk yang kok mati? Suaranya hilang. Menghilang. Kemute Bu tadi Bu. Bu Ati suaranya hilang. Saya kira tidak ada kesulitan ya Bapak Ibu untuk penyusunan rancangan akhir perubahan renja PD. Nanti kita sampaikan bahan-bahan yang diperlukan, yang dibutuhkan, sehingga Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menyusun rancangan akhir perubahan renja ini. Bapak Ibu kami mohonkan karena ini waktu kita itu sangat ketat sekali, sangat terbatas. Kami mohonkan Bapak Ibu bisa mengikuti jadwal-jadwal ini. Pengalaman kemarin pada saat penyusunan rancangan renja dengan adanya keterlambatan dari Bapak Ibu yang mungkin belum menyampaikan ke kami, jadi mungkin Bapak Ibu lebih yang belum menyampaikan ke kami lebih banyak yang harus dilakukan sekarang. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan kepada kami, tentu tinggal memperbaiki sedikit-sedikit sehingga akan lebih cepat Bapak Ibu melaksanakan untuk penyusunan ini. Berkatan sementara Bu Novi, Bapak Ibu, untuk penyusunan perubahan renja ini. Nanti kita sambung lagi dengan materi yang Bu Novi. Bu tanya Bu sebentar. Ya, matur nuwun Bu Ati. Suaranya nggak ada. Bu dari Kecamatan Kapanewan. Bener nggak Mbak? Bu. Dari Kapanewan Bantul, Bu. Ya, monggo Ibu. Nuwun sewu, ini kan terkait dengan adanya perpindahan. Ini untuk yang Tapa Astan itu kalau Kapanewan Bantul yang baru atau yang lama ya? Nuwun sewu, nyun preso. Oh, tanda tangan. Ya. Yang baru kan, yang baru tanggalnya kan masih September Ibu. Berarti yang baru ya Bu, nggih, matur nuwun Bu, nggih. Fauzan. Monggo Bapak Ibu. Masih ada yang ingin disampaikan? Untuk bantuan tadi nanti akan kami emailkan Bapak Ibu. Ya. Terakhir untuk perubahan dokumen untuk perubahan RKPD-nya, kemudian catatan ya tadi ya buat ya. Catatan, verifikasi rancangan, kemudian template
dan SE. Nanti akan kami emailkan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, mungkin cekak-cekak mawon nggih kita bisa menindaklanjuti. Saya kira Bapak Ibu sudah hafal sudah untuk penyusunan renja ini nggih. Dan ini nanti tinggal sesuai dengan di dokumen perubahan RKPD-nya, Bapak Ibu akan menyesuaikan di dokumen RKPD-nya. Cekap ya Bapak Ibu. Tinggal menunggu email dari kami ya Bapak Ibu. Mungkin wonten dari Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu Kapit. Wati. Bu Novi, non sewu. Nggih, monggo. Dari Dalit Bang, sedikit saja, tapi nyambung yang ditanyakan dari Kapanewon Bantul terkait pejabat tadi. Kalau yang untuk renja perubahan nanti kan dengan pejabat baru, nggih. Nah ini kaitannya PK, kemudian kinerja. Tadi saya jadi ingat. Jadi ini kan ada perubahan ini nggih, perubahan struktural. Jadi ada beberapa yang kemarin sudah ada pelantikan. Nah, ini untuk menghemat waktu saja saya sampaikan ke OPD, nanti untuk PK kita menunggu di APBD perubahan saja, daripada nanti PK-nya sekarang ada pejabat baru dibikin, nanti ada anggaran perubahan dibikin lagi, saya sampaikan ke seluruh OPD, nanti kita bikin yang di APBD perubahan saja. Nambah itu saja Bu Novi, atur nuwun. Ya Bu Indah. Jadi untuk TK, kalau ini kami kan terkait dengan yang nanti yang bertanggung jawab atau tanda tangan atau tapasan di dokumen renja perangkat daerahnya. Karena memang sudah ada yang baru, jadi menyesuaikan tanggal pelantikan. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan? Yang kedua apa yang Bapak dan Ibu, kalau memang dirasa sudah cukup, sudah bisa dipahami, ya monggo untuk bisa segera ditindaklanjuti. Kami juga nanti akan segera mengirimkan untuk bahan-bahan atau materinya. Namun mohon izin Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini kami mohon izin untuk sekalian mater terkait dengan Rensra, khususnya untuk kita menindaklanjuti adanya perda tentang SPPK yang baru, ya. Jadi perda nomor 5 tahun 2021. Itu kan nantinya akan ada perangkat daerah yang baru, kemudian yang saat ini mungkin nanti ada yang dipisah, ada yang bergabung dan sebagainya. Nah ini kami mohon izin untuk matur sekalian karena ini waktunya masih memungkinkan, khususnya ini untuk perangkat daerah yang mengalami atau yang tentunya terkait dengan adanya SPPK baru tersebut. Jadi mungkin Bapak Ibu untuk kami mohon izin untuk selanjutnya kami juga akan matur terkait dengan penyusunan Renstra, ini untuk Renstra khususnya untuk perangkat daerah dengan SPPK baru. Jadi yang Bapak Ibu ini sekalian ya, sebenarnya ini kami ngatur undangannya besok ya, tetapi karena ini masih memungkinkan waktunya, kami mohon izin untuk kami sampaikan sekaligus terkait dengan penyusunan Renstra perangkat daerah yang dengan SPPK baru. Jadi Bapak dan Ibu, ini berdasarkan menindaklanjuti dari Perda nomor 5 tahun 2021 dan tentunya kita juga
RPJMD-nya juga kita sudah ditetapkan ya dengan Perda nomor 6 tahun 2021. Di sini di dalam RPJMD juga sudah menindaklanjuti atau melaksanakan sesuai dengan perangkat daerah yang baru ya. Oleh karena itu tentunya ada kewajiban untuk perangkat daerah tersebut adanya renstra ya, adanya dokumen renstra. Dan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan TAPD, Bapak dan Ibu, ini perlu kami sampaikan. Jadi untuk penyusun atau untuk nantinya yang akan menindaklanjuti dalam menyusun renstra perangkat daerah baru ini sebagai berikut ya Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama itu yang sekarang itu dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan ini ya. Di renstra perangkat daerah yang baru itu ada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Ini nanti sebagai penanggung jawab dalam penyusunan renstranya itu adalah Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan ya. Jadi yang mengkoordinir nanti diperpautkan. Khususnya ini yang untuk bidang perikanan. Ini ya, ini sesuai dengan arahan Bapak Sekda kemarin. Dinas, mohon maaf Bapak Ibu, khususnya bidang, nanti kami koreksi, ini ketahanan pangan, ini untuk yang bidang pertanian pangan dan pertanian ya. Bidangnya ada berapa sih sekarang ya? Ya, ngapunten Bapak, mungkin Ibu yang Bapak Ibu yang dari dinas diperpautkan, ini nanti kami koreksi. Kemudian yang kedua Dinas Kelautan Perikanan ini yang nantinya dikoordinir oleh bidang perikanan. Koordinatornya ya. Kemudian untuk yang dinas baru dinas sosial ini yang mengampu atau yang nanti menyusun adalah Dinas Sosial dan P3A. Kemudian yang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ini ada dua urusan ya di sini. Ini nanti yang koordinir adalah Dinas Sosial dan P3A. Jadi nanti tentunya kaitannya dengan bidang pemberdayaan perempuan, ini kan kemarin masih diampu Dinas Sosial, kemudian yang diduknya dari DPP KPPMD, monggo berkoordinasi, tapi yang koordinir adalah Dinas Sosial dan P3A. Selanjutnya untuk Setda ini tetap ya, jadi yang mengkoordinir adalah bagian administrasi pembangunan. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, ini yang mengkoordinir adalah DPP KPPMD atau yang menyusun dan mengkoordinasikan adalah DPP KPPMD. Monggo berkoordinasi ya nanti dari yang DPP KPPMD ini ada bagian administrasi pemerintahan desa yang masuk ke Usimniko sehingga dapat dikoordinasikan dengan bagian Abdemdes. Kemudian untuk Dinas Komunikasi dan Informatika, di Diskominfo ini ada ketugasan terkait dengan kehumasan ya. TUSI yang dulu miliknya bagian Humpro ini akan masuk ke Diskominfo sehingga untuk Diskominfo ini sebenarnya di renstranya berarti ditambahkan ini kan ya. Jadi untuk Dinas Kominfo nanti yang mampu Dinas Kominfo kembali, tetapi ada tambahan isi terkait kehumasan. Kemudian untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan ini gabung ya dari DKUKMP dan Dinas Perdagangan, ini yang menyusun dan mengkoordinir adalah DKUKMP. Dan insya Allah Bapak Ibu untuk rancangan akhir renstra ini mohon untuk disampaikan paling lambat tanggal 10 September tahun 2021. Demikian Bapak Ibu, kami mohon untuk tanggapannya atau mungkin apabila ada yang perlu didiskusikan, monggo. Ini yang terkait dengan
perangkat daerah yang akan mengampu atau yang akan nantinya akan menyusun Renstra khususnya untuk perangkat daerah baru. Mengatakan Bapak dan Ibu, mungkin ada tambahan Bu Ati? Monggo. Terima kasih Bu Novi atas waktu yang diberikan, Bapak Ibu yang saya hormati, menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Novi tadi bahwa memang setelah ditetapkannya Perda tentang SOTK baru dan juga RPJMD tahun 2021-2026, kita berkewajiban untuk menyusun Renstra perangkat daerah dan khususnya ini di sini ada perangkat daerah yang gabung maupun yang pisah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi perangkat daerah mana saja yang mengalami penggabungan maupun mengalami pemisahan. Jadi nanti di dalam penyusunan ini kami sampaikan di sini ada koordinator, artinya nanti kami harapkan yang koordinator ini sesuai dengan arahan Bapak Sekda kemarin, koordinator di sini adalah yang mengkoordinasikan dalam penyusunan Renstra ini. Nah, penanggung jawab di sini karena ini merupakan penggabungan maupun pemisahan, yang bertanggung jawab artinya memberikan support dalam penyusunan Renstra ini adalah penanggung jawab ini. Jadi nanti misalnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di sini penanggung jawabnya adalah Dinas Sosial dan P3A, kemudian juga dari DPPKB PMD. Namun di sini ada koordinatornya yaitu Dinas Sosial dan P3A. Jadi di sini Dinas Sosial dan P3A harus berperan aktif di dalam mengkoordinasikan penyusunan ini. Kepikiran ya? Jadi dari Dinas Sosial P3A nanti diharapkan berperan aktif di dalam penyusunan ini. Dan setelah Renstra tersusun, nanti tetap akan kita laksanakan verifikasi seperti kemarin. Jadi kami harapkan Bapak Ibu untuk bisa menyesuaikan dengan waktu yang sudah kita tentukan. Karena untuk penetapan Renstra ini adalah 1 bulan setelah penetapan RPJMD. RPJMD telah ditetapkan tanggal 25 Agustus kemarin, otomatis nanti penetapan Renstra perangkat daerah itu maksimal itu tanggal 25, tetapi nanti kita tentu tidak akan mengambil waktu yang maksimal tentu sebelumnya karena kita harapkan bisa lebih cepat, lebih baik. Kita sudah menyampaikan nanti ada beberapa catatan-catatan pada saat nanti untuk penyusunan Renstra. Saya kira akan sama aturannya, meskipun memang ada beberapa modifikasi di dalam penuangan di dalam Renstra perangkat daerah. Misalnya nanti untuk tugas fungsi perangkat daerah, tentu kita juga harus mencantumkan tugas fungsi perangkat daerah yang baru sesuai dengan Perbuk yang baru. Nah ini mungkin perlu kita mintakan informasi dari bagian organisasi untuk kesiapan dari Perbuk ini, karena nanti itu akan masuk ke dalam Renstra perangkat daerah. Jadi sementara itu dulu Bu Novi, nanti mungkin akan dibahas lebih dalam di dalam penyusunan Renstra, kan Bu Novi? Ya, ngaten Bapak dan Ibu, ini khususnya perangkat daerah, ya, tidak semuanya ini jadi ada Dinas Siperpautan, Dinas Sosial dan P3A, kemudian Diskominfo, Setda. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dinas Perdagangan Ibu. Dinas Perdagangan Bu. Dinas Perdagangan Bu. Perdagangan Bu Novi. Monggo. Iya Mbak Novi. Oh, halo. Halo Mbak. Ya monggo, ada yang ingin disampaikan, Mbak Yeni, monggo. Iya Mbak, ini terkait
Berarti kami kan harus gerak koordinasi dengan dinas koperasi nggih untuk renstra yang baru gabungan. Kemudian padahal ini hari kemarin kami menerima surat dari inspektorat terkait, saya nggak tahu ini di sini pesertanya ada dari inspektorat tidak ya, terkait review rancangan renstra perangkat daerah. Apakah di sini tidak sebaiknya review ini dilakukan pada saat renstra gabungan, atau nanti takutnya ini reviewnya inspektorat ini tidak terpakai karena dia mereview rancangan renstra masing-masing OPD yang belum tergabung SOTK baru. Padahal di sini tanggal reviewnya itu adalah tanggal 30 Agustus sampai tanggal 3 September untuk masing-masing OPD yang lama, bukan OPD yang baru. Nah, ini kami nanti mohon arahannya inspektorat, apakah nanti akan melakukan review ulang atau nanti saja gitu reviewnya jika sudah ada rancangan renstra yang tergabung, rancangan renstra yang sesuai dengan SOTK baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan bergabungnya kami dengan dinas koperasi, untuk IKU indikator kinerja utamanya seperti apa? Apakah nanti ada penelaahan lagi atau sudah cukup IKU-nya Disdak digabung dengan IKU-nya dinas koperasi? Padahal kita tahu bahwa kalau IKU-nya kami itu kan udah PDRB perdagangan, sektor perdagangan. Sementara jika di koperasi itu saya lupa IKU-nya, bukan PDRB sektor industri atau lain, bukan. Jadi itu nanti apakah ada perlu penyesuaian karena sedikit jomplang Mbak antara PDRB. Jika memang jomplang nanti apakah IKU-nya perindustrian yang dinaikkan atau IKU-nya kami yang kami ubah, kami rendahkan, bukan PDRB. Nah, mohon nanti arahannya Mbak. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun Mbak Yeni ya. Untuk terkait dengan penyusunan renstra, memang ini kan kita amanahnya memang karena kita sudah mengacu dengan SOTK baru, maksudnya itu kan ada renstra dengan SOTK baru. Nah, untuk terkait dengan reviewnya inspektorat, ini mungkin dari inspektorat kami juga saya kira inspektorat juga wonten ya. Kami mohon terus ini masukannya dari saran dari inspektorat terus untuk tindak lanjutnya, apakah ya sebaiknya ini juga nanti monggo kalau mau direview juga. Memang untuk sebaiknya nanti ada review juga untuk yang khusus ini ya, saya kira bisa sarang atau simultan juga untuk reviewnya. Mungkin nanti kami mohon dia masukannya atau mungkin saran dari inspektorat. Kemudian untuk yang IKU itu kan kemarin sudah IKU-nya PD ya, kan sesuai urusannya atau Mbak, itu juga mendukung di misinya sama ya, dinas sama toh, misinya misi 3, misinya sama ya Mbak Yeni ya. Kemudian juga sama Mbak. Ya, nah, jadi karena sudah masuk di RPJMD ya, maksudnya semuanya kan dipakai Mbak. Oh, jadi langsung digabung saja, tidak perlu ada penyesuaian gitu ya Mbak? Iya, karena kan sudah di RPJMD-nya juga gitu Mbak. Oh ya Mbak, Iya, mungkin dari inspektorat kami mohon tanggapannya. Inspektorat apa nanti kita tanyakan inspektorat itu ya Mbak. Assalamualaikum Mbak Novi. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu Ari, monggo Bu Ari. Tak sambil-sambil ya Mbak. Iya, monggo Bu Ari. Kembali Pak Inspektur Pipon Mbak. Gini Bu Ari, jadi kan saat ini kan inspektorat sedang mereview untuk renstranya APD ya Bu ya. Nah, ini kan mengacu dengan perda yang baru tentang SOTK, yang perda 5 tahun 2021 tentang SOTK itu kan kita akan menyesuaikan perangkat daerahnya Bu. MD-nya pun juga seperti itu, kita sudah menyesuaikan. Nah, konsekuensinya kan
kita juga harus menyusun ranseranya. Kemarin kan intinya tadi dari Dinas Perdagangan kan menanyakan itu kan sudah direview, ada catatan-catatannya. Nah itu kayak gini pun terus pundi, apakah nanti dengan menyusun yang baru penggabungan ini ada review lagi, kenapa terus pundi, atau bisa simultan disampaikan nanti dicermati gitu, nah terus pundi Bu nyon. Jadi intinya kan kemarin kita simultan kan Mbak, ya kita itu bareng. Artinya kalau kita nanti menunggu juga kita nanti ada ketugasan lain kita simultan. Nah ini kan kemarin kita kan sudah, ini kan belum laporan-laporan belum masuk ke saya untuk review Renstra. Tentunya nanti sebelum LHP itu kan CHR dulu, Mbak, LHR dulu. Hasil sementara dulu lah. Nanti kan ada notisi, kalau di dalam nanti ternyata di notisi itu ada perubahan menyesuaikan SOTK baru, ya nanti kita berikan masukan di dalam, itu kan ada rekomendasi masukan dulu dari notisi dari Kepala OPD. Nah, itu monggo nanti diberikan masukan kalau dalam proses penyusunan SOTK baru, nanti baru Rensanya kita kan di LHP-nya, baru nanti di laporan hasil reviewnya yang laporan akhirnya nanti itu menyesuaikan dengan perubahan SOTK-nya, Mbak. Itu Mbak Novi. Ya Bu, untuk LHR-nya itu berarti nanti OPD lama atau OPD baru ya Bu? Atau ya kalau sekarang ada perubahan, artinya Renstranya nanti kan Renstra kabupaten kan Mbak, jadi satu Renstra kabupaten ya. Itu nanti Renstranya kabupaten itu sudah sesuai dengan SOTK baru atau masih dengan SOTK lama nantinya. Kita menyelesaikan yang dari Bapeda. baru Bu, RPJMD-nya kita kan sudah mengacu dengan SOTK baru. Ya, berarti Renstranya SOTK baru. Berarti nanti kita LHR-nya akhir itu dengan sesuai dengan SOTK yang baru. Jadi nanti kan ada notisi Mbak. Jadi ketika teman-teman itu melakukan review kan ada notisi catatan-catatan. Dan ketika itu dikonfirmasikan dengan Kepala OPD, nanti monggo diberi masukan untuk kalau sudah menyesuaikan SOTK yang baru sehingga nanti LHR kita itu sesuai dengan SOTK yang baru. Ya gini Bu, kalau kemarin posisi yang direview kemarin masih rancangan ya Bu, yang direview rancangan. Ya, kalau posisi rancangan itu kan masih SOTK lama. Tapi di rancangan akhirnya ini mestinya sudah mengacu SOTK baru. Oke, jadi gini Mbak Novi, itu kan satu pun belum ada laporan ke saya, maksudnya ke Pak Inspektur. Biasanya kita koreksi Mbak. Nah, nanti setelah kita koreksi ternyata ada notisi dan catatan-catatan, tentunya nanti dari teman-teman auditor maupun P2 OPD nanti mesti datang lagi ke OPD dengan catatan-catatan itu seperti apa, nanti menerima atau tidak, atau ada tambahan. Nah itu nanti di dalam LHR kita itu sudah yang nanti yang akhir sesuai dengan SOTK yang baru. Nanti lewat saya, nanti saya Mbak, saya arahkan ke sana. Ketika saya koreksi LHR-nya. Ya Bu Ari, artinya yang mungkin yang sebenarnya kemarin sudah ada catatan-catatan ya Bu ya, tetapi masih rancangan. Mungkin itu juga bisa untuk menyempurnakan, tetapi kan nantinya itu akan digabung Bu, untuk KUKMP dengan perdagangannya. Jadi nanti di akhirnya nanti sudah pakai SOTK baru. Siap Mbak, nanti untuk teman-teman auditor dan P2 OPD nanti kita sampaikan itu Mbak. Maten Bu Ati. Maten nuwun Bu Ari, gitu Mbak Yeni ya. Jadi DR-nya nanti kan sudah menggunakan SOTK baru, nanti juga akan disesuaikan untuk reviewnya. Intinya ngaten ya Bu Ari ya.
Akan buat Bapak Ibu, saya wonten, ya. Ya. Ya memang untuk review rancangan rensernya memang belum mulai Bu, tapi memang sudah ada surat tugasnya sudah sampai ke kami. Tapi untuk data-datanya memang belum diminta. Sebenarnya kami sudah kan juga kemarin juga KPD juga dimintai Mbak Yeni. Jadi semua datanya sebenarnya sudah kami kasih inspektorat. Itu ya. Rancangannya sebenarnya sudah kami kirimkan ke inspektorat. Jadi sebenarnya inspektorat sudah kagungan untuk rancangannya. Jadi kemarin untuk sentral, untuk memudahkan atau untuk sentral biar tersentral di inspektorat kemarin mintanya ke Bapeda. Intinya Mbak ini jadi inspektorat sudah kagungan. Oh iya Mbak Novi, makasih. Ya sudah Mbak Yeni, kayak sentralnya kita minta data ke Bapeda. Jadi Oh tidak iya, siap Ibu Ari. Ya, makasih Bu Ari. Oke, monggo Bapak Ibu. Berarti dari OPD yang lain, Dinas Pertanian, cekap ya Dinas Sosial, bagian-bagian, atau mungkin bagian, ini saya dari bagian organisasi, terkait dengan perbutusi ya. Untuk perbutusinya, karena ini juga untuk memperjelas nanti dalam penyusunan rensera. Mohon untuk Bapak Ibu dari bagian organisasi. Dari bagian organisasi. Wonten bagian ya. Wonten ya. Setelah ini apa? Bagian organisasi, wonten ya. Bapak Ibu yang dari bagian organisasi. Yang sambil menunggu bagian organisasi, mungkin monggo Mas Iqbal, bisa dibantu ya terkait dengan restitusinya terus untuk yang SOTK baru, karena ini nantinya harus tercantum di dalam rensera. Atau mungkin selanjutnya mungkin terkait dengan penyusunan renseranya, tindak lanjut. Sambil menunggu dari bagian organisasi ya, mohon izin untuk bisa menyampaikan terkait dengan tindak lanjut untuk penyusunan renseranya secara umum. Monggo Bu Hadi. Jadi Bapak Ibu, terdengar Pak? Jadi Bapak Ibu, untuk kesempatan ini kita juga akan menyampaikan tentang penyusunan rancangan akhir Rensera Perangkat Daerah tahun 2021-2026. Kalau tadi Bu Novi menyampaikan, itu ada beberapa perangkat daerah yang memang mengalami penggabungan dan pemisahan.
Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan untuk rancangan akhir Renstra perangkat daerah semuanya nggih secara umum nggih. Secara umum. Jadi memang untuk menindaklanjuti penetapan RPJMD dan juga SOTK baru, tentu kita harus menyesuaikan di dalam Renstra perangkat daerah masing-masing nggih. Hal-hal yang perlu kita cermati bersama nanti akan kami sampaikan di sini. Nah, kami akan menunjukkan pada Bapak Ibu semua, sekarang tahapan kita itu adalah di sini Bapak Ibu, di nomor 5 ini yang saya blok merah ini, penyusunan rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Kita sudah melewati 4 tahapan, kita menuju tahapan yang kelima. Tahapan yang keenam nanti adalah penetapan oleh kepala daerah, penetapan Renstra perangkat daerah. Kemudian Bapak Ibu, untuk rancangan Renstra kemarin sudah kita verifikasi, semua perangkat daerah sudah kita verifikasi dari masing-masing bidang maupun sekretariat Bapeda sudah melakukan verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah. Dan juga oleh tenaga ahli, beberapa perangkat daerah kemarin juga ada pembahasan secara online dan juga ada catatan tertulis dari tenaga ahli. Dan ada beberapa juga catatan yang belum sampai kepada Bapak Ibu semua, ini baru proses kami mintakan kepada tenaga ahli untuk memberikan masukan terhadap rancangan Renstra yang sudah Bapak Ibu susun kemarin. Jadi dari hasil verifikasi Renstra, ada beberapa catatan yang memang harus ditindaklanjuti, baik oleh Bapeda maupun oleh tenaga ahli, catatan oleh tenaga ahli maupun Bapeda, ya maksud kami, itu harus Bapak Ibu tindak lanjuti. Nah, ini kami sampaikan di sini, pembahasan oleh tenaga ahli, ini ada beberapa perangkat daerah yang kemarin sudah kita des bersama-sama, namun ada juga yang sudah disampaikan secara tertulis. Nah, ini Bapak Ibu bahan-bahan yang perlu kita siapkan, ya. Yang pasti adalah dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Nanti kami persiapkan, kemudian KLHS RPJMD, ya, yang sudah divalidasi, ini juga nanti kita siapkan. Kemudian catatan hasil verifikasi oleh Bapeda, ini sebenarnya sudah kita sampaikan, ya, terkait dengan rancangan Renstra kemarin dan juga oleh TA. Kemudian pedoman penyusunan rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Ini masih proses ditandatangani oleh ini sudah siap juga, nggih. Kemudian SE Bupati tentang penyusunan rancangan akhir Renstra perangkat daerah, ini masih proses penandatanganan oleh Bupati, tapi ini sudah kita siapkan draftnya. Nah, yang keenam ini Perda tentang SOTK baru. Ini nanti mungkin mohon informasi dari bagian organisasi, dan juga peraturan Bupati tentang tugas fungsi perangkat daerah yang baru, nggih. Karena nanti di dalam penyusunan Renstra ini tentu kita harus menuangkan tugas fungsi dari perangkat daerah yang baru. Ini nanti semua akan berubah kalau kita melihat di draftnya kemarin, ya. Jadi nanti semua perangkat daerah harus menyesuaikan dengan Perda SOTK baru maupun dengan peraturan bupatinya tentang fungsi perangkat daerah. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu, dari catatan kemarin ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah latar belakang agar ditambahkan dengan pengertian Renstra, sesuai dengan pasal 13 Permendagri 86 tahun 2017 dan tahapan penyusunan Renstra perangkat daerah di pasal 16 Permendagri 86 tahun 2017. Kemudian yang kedua, landasan hukum agar dilengkapi dengan lembaran negara atau lembaran daerah. Kemudian mencantumkan SOTK baru, Perda SOTK baru, dan Perda RPJMD, serta peraturan Bupati tentang fungsi PD. Jadi nanti Bapak Ibu wajib menyampaikan itu di dalam dokumen Renstra yang baru. Kemudian yang ketiga, maksud dan tujuan penyusunan Renstra agar disesuaikan dengan pedoman penyusunan rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Jadi nanti Bapak Ibu kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua pedoman penyusunan rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Di situ banyak sekali perubahan-perubahan. Jadi Bapak Ibu kami harapkan nanti memperhatikan pedoman penyusunan rancangan akhir Renstra ini, kemudian juga memperhatikan catatan-catatan verifikasi rancangan kemarin dari Bapeda maupun dari tenaga ahli.
Kemudian yang keempat, gambaran pelayanan perangkat daerah sesuai dengan Pergub TUSI dan PD yang baru. Nih. Itu Bapak Ibu nggih, ini begitu urgennya untuk tugas fungsi PD yang baru. Ini Pergub tentang tugas fungsi PD yang baru. Jadi nanti Bapak Ibu yang dicantumkan di dalam gambaran pelayanan PD itu nanti adalah tugas fungsi PD yang baru. Namun Bapak Ibu untuk bab 1 tetap nggih sejarah perangkat daerah tetap dicantumkan nggih, tetap dicantumkan. Terlihat riwayat dari perangkat daerah dari riwayat asalnya sampai ke penggabungannya ataupun pemisahannya. Kemudian yang kelima, program Bupati Wakil Bupati tercantum pada dokumen RPJMD bab 6. Jadi di dalam Renstra perangkat daerah di dalam bab 3 kalau tidak salah di situ ada program Bupati Wakil Bupati terpilih. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengambil dari RPJMD bab 6. Kemudian yang nomor 6, program, indikator program dan anggaran menyesuaikan dengan RPJMD tahun 2021-2026. Jadi nanti Bapak Ibu sudah punya panduan, jangan sampai nanti berbeda dengan RPJMD tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan. Kemudian tujuan perangkat daerah, indikator tujuan perangkat daerah, dan target tujuan perangkat daerah sama dengan sasaran daerah. Jadi nanti tidak perlu mencari-cari lagi Bapak Ibu, seperti ini sudah kita sampaikan berkali-kali, saya kira ini sudah tidak ada kesulitan dari Bapak Ibu semua. Kemudian catatan penting Bapak Ibu, jadi ini yang mungkin nanti perlu kita sepakati atau yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rancangan akhir Renstra perangkat daerah dikumpulkan ke Bapeda maksimal tanggal 10 September 2021. Kemudian, verifikasi rancangan akhir Renstra akan dilaksanakan oleh bidang-bidang dan sekretariat Bapeda mulai tanggal 13. Sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa memberikan lebih awal, mungkin nanti Bapeda juga akan lebih awal bisa memverifikasi 13 sampai 17 September 2021. Kemudian feedback dari perangkat daerah terhadap hasil verifikasi disampaikan ke Bapeda maksimal 3 hari setelah verifikasi. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ada verifikasi dari Bapeda, Bapak Ibu segera memperbaiki, kami berikan waktu 3 hari untuk perbaikannya, kemudian disampaikan kepada Bapeda. Nah, editing dan finalisasi terhadap dokumen rancangan akhir Renstra PD maksimal 22 September 2021. Jadi kami masih harus berproses untuk melakukan editing maupun penyesuaian-penyesuaian terhadap dokumen yang Bapak Ibu sampaikan. Ini kami ada waktu sampai tanggal 22 September. Kemudian penetapan Renstra maksimal tanggal 24 September 2021. Ini Bapak Ibu sangat ketat sekali waktu yang ada yang tersisa. Jadi nanti kami harapkan Bapak Ibu bisa lebih cekat-cekat begitu, karena ini ada 2 pekerjaan yang cukup menyita waktu dan tenaga Bapak Ibu semua, terutama untuk yang penyusunan Renstra ini. Makatan Bapak Ibu untuk catatan pentingnya mungkin kami tunjukkan untuk pedoman penyusunan Renstra-nya ya. Saya tunjukkan. Di ini Bapak Ibu tadi yang latar belakang sudah kami sebutkan, ya. Tidak perlu kami ulang lagi. Hah? Oh, belum muncul. Belum muncul ya? Padahal ini sudah ya. Oh, kenapa begitu ya? Itu masih yang Explorer, Windows Explorer tadi, Bu. Coba di-share ulang mau. Oh ya. Boleh
Ya, Bapak Ibu, ini pedoman penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2021-26 yang sudah kita sesuaikan dengan masukan-masukan dari tenaga ahli. Apa saja yang harus dimasukkan di sini. Tadi untuk latar belakang sudah kami sampaikan. Kemudian landasan hukum juga sudah kami sampaikan. Nanti Bapak Ibu harus melengkapi dengan tambahan lembaran negara, lembaran daerah, tambahan negara, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyesuaian undang-undang yang harus dicantumkan di sini. Kemudian yang wajib dicantumkan adalah Perda nomor 6 dan nomor 5 dan nomor 6 tentang RPJMD dan tentang SOTK tentang RPJMD. Kemudian yang selanjutnya maksud dan tujuan ini sudah Bapak Ibu tinggal mengambil dari sini Bapak Ibu, kita sudah merumuskan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merumuskan kembali, ini sudah sudah ada di dalam pedoman penyusunannya. Kemudian sistematika Bapak Ibu juga sudah tinggal mengcopy ini. Kemudian selanjutnya gambaran pelayanan daerah sudah, ya saya kira tidak ada masalah. Kemudian yang pasti ini Bapak Ibu, yang pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu ada tambahan catatan ya kemarin dari tenaga ahli bahwa untuk indikator kinerja perangkat daerah ini dicantumkan indikator tujuan, indikator sasaran, kemudian indikator program. Kemungkinan ya, untuk indikator tujuan kami mungkin untuk yang tahun 2021 sampai 2016 sampai 2021 karena ini kan pencapaian kinerja ya, mungkin belum ada, jadi nanti dikosongi saja. Indikator sasaran, indikator program, jadi nanti indikator program itu disebutkan dulu semua, kemudian baru indikator kegiatan. Nah, yang dimasukkan di sini adalah kegiatan program dan kegiatan yang bersifat teknis, jadi bukan yang bersifat rutin. Okay. Ini untuk yang pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang untuk tahun 2021, ini kita memang berpikiran optimis, sehingga yang dicantumkan di sini adalah target tahun 2021, karena memang belum ada realisasinya. Jadi nanti untuk rasio capaiannya ini bisa 100%. Ini untuk yang tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah. Dan selanjutnya Bapak Ibu untuk kinerja keuangan perangkat daerah. Nah, untuk kinerja keuangan perangkat daerah ini ada beberapa yang masukan yang perlu kita tindak lanjuti. Jadi nanti yang disampaikan di sini adalah yang APBD, yang APBD. Karena DAK itu masuk ke APBD, jadi nanti mungkin perangkat daerah yang melaksanakan DAK juga itu dimasukkan di dalam tabel ini. Nah, ya apa saja yang harus dimasukkan untuk tahun 2016 sampai tahun 2020 ini dirinci menjadi belanja tidak langsung, belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal. Ini untuk mengisi tahun 2016 sampai tahun 2021. 2016 sampai 2020. Kemudian tahun 2021 kita menggunakan belanja operasi, belanja modal, belanja terduga, dan belanja transfer. Ini sudah kami tandai juga, sudah ada bintang-bintangnya, sudah ada petunjuk pengisiannya. Jadi Bapak Ibu saya kira tidak ada kesulitan untuk mengisikan di sini. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah ya. Ini sudah ada bintang-bintangnya, nanti bisa dipresani di sini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tantangan peluang kemarin sudah dibahas sampai sampai banyak waktu, begitu membutuhkan banyak waktu, saya kira tidak ada perubahan. Kemudian permasalahan isu sudah sesuai dengan yang disepakati Bapak Ibu semua. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang ditelaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di sini ada misi program bupati wakil bupati terpilih. Nah di sini Bapak Ibu
bisa mengambilkan dari program unggulan Bupati Wakil Bupati terpilih sebagaimana tercantum dalam bab 6 RPJMD tahun 2021-2026. Oke. Ngaten nggih Bapak Ibu untuk yang program Bupati Wakil Bupati terpilih. Ini diambilkan dari program unggulan Bupati Wakil Bupati terpilih sebagaimana tercantum dalam bab 6 RPJMD tahun 2021. Tentu ini ya sesuai dengan tugas fungsi dari perangkat daerah Bapak Ibu nanti nggih. Sesuai dengan tusi perangkat daerah yang baru. Jadi nanti monggo disesuaikan. Ini kelihatannya di program unggulan ini sudah sesuai dengan misi Bupati kalau nggak salah nggih. Itu ada 5 juga. Kemudian telaah Renstra KL, Renstra Provinsi. Di sini diminta untuk menambahkan isu strategis, maaf ini kurang S, tujuan sasaran, indikator tujuan dan sasaran KL dan provinsi. Jadi nanti Bapak Ibu untuk telaah ini Bapak Ibu bisa menambahkan tujuan, isu strategisnya, kemudian tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran KL dan provinsi. Nah, nanti yang sesuai dengan tugas fungsi dari Bapak Ibu semua, nanti ditelaah di sini faktor penghambat dan faktor pendorongnya. Kemudian RT/RW dan KLHS. RT/RW ini tentu yang ada indikasi program di dalam RT/RW, jadi nanti Bapak Ibu bisa meresani di RT/RW. Kemarin juga sudah disampaikan kalau yang tidak ada kaitannya dengan dalam tusinya tidak ada kaitannya dengan implementasi RT/RW, Bapak Ibu tidak perlu melakukan telaah. Kemudian KLHS ini nanti dokumennya juga akan kami sampaikan, Bapak Ibu bisa meresani di sana. Mungkin kemarin sudah banyak catatan yang disampaikan oleh bidang-bidang dan sekretariat terkait dengan KLHS maupun RT/RW ini. Jadi saya kira sudah clear kemarin ya Bapak Ibu. Kalau sudah ada tindak lanjut mesti sudah clear kemarin. Kemudian selanjutnya ini sudah penerapan ini juga sudah, kemarin sudah ada catatan-catatan tujuan dan sasaran tadi sudah kami sampaikan, tujuan perangkat daerah sesuai dengan sasaran daerah. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan indikator untuk menyampaikan tujuan perangkat tujuan perangkat daerah, kemudian sasaran daerah ini sesuai dengan yang tujuan sesuai dengan sasaran daerah, kemudian menyampaikan juga sasaran daerahnya, kemudian untuk indikator. Jadi indikator tujuan ini diluruskan dengan barisnya indikator dengan tujuannya sehingga akan kelihatan. Kemudian sasarannya juga seperti ini, nih. Ini Bapak Ibu. Kemudian untuk kondisi akhir Renstra, Bapak Ibu, untuk kondisi akhir Renstra, ini nanti Bapak Ibu, karena ini sudah tercantum di dalam RPJMD, tentu Bapak Ibu harus mengacu kepada RPJMD, karena untuk tujuan sasaran perangkat daerah itu sudah tercantum di dalam RPJMD. Kemudian bab 5, strategi dan kebijakan, kemarin juga sudah banyak dilakukan verifikasi, sehingga kami tidak akan menyampaikan di sini. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Jadi Bapak Ibu untuk program itu sudah tercantum di dalam RPJMD. Jadi Bapak Ibu harus mencermati betul program ini baik dari nama program, nomenklatur program, kemudian indikatornya, kemudian target-targetnya, dan juga anggarannya harus sama persis dengan RPJMD. Tidak boleh berbeda. Karena Renstra ini adalah penjabaran dari RPJMD. Nah, ini ya Bapak Ibu, nanti di kolom 1, nanti disebutkan tujuannya apa, tujuan perangkat daerahnya. Kemudian yang kolom 2, sasarannya apa, disebutkan di sini. Kemudian programnya apa, disebutkan di sini.
Kemudian indikator itu dibuat lurus ya, biar kita lebih mudah. Kemudian formula, masing-masing sudah ada formula sampai ke kegiatan. Nah, Bapak Ibu, kami mohon maaf kemarin untuk yang tabel ini kami kemarin minta sampai ada realisasi tahun 2020. Sebenarnya itu kepentingannya adalah untuk mengisi cascading. Namun di dalam tabel ini kita hanya mencantumkan yang kinerja tahun 2021 sebagai baseline untuk penyusunan Renstra sampai akhir tahun anggaran. Nah, di sini ada perubahan kemarin di dalam tabelnya. Ini ada unit kerja perangkat daerah penanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, ini nanti yang dituliskan di dalam kolom ini adalah kalau program tentunya adalah bidang mana yang bertanggung jawab. Kemudian kalau kegiatan, subkegiatan itu seksi mana yang bertanggung jawab. Jadi penulisannya di sini. Kemudian untuk lokasinya, kalau untuk lokasi karena kita juga mungkin karena perencanaan 5 tahun ke depan itu juga kita masih mungkin belum punya gambaran lokasinya di mana. Nanti kita tuliskan saja di Kabupaten Bantul. Jadi ini yang unit kerja perangkat daerah ini memang ada perubahan. Kemudian di sini juga kemarin kami tambahkan formula. Kemudian Bapak Ibu, kalau untuk yang tabel ini, karena ini adalah rencana program kegiatan, jadi setelah program diikuti dengan kegiatannya dan subkegiatannya. Kan ya? Untuk yang formula, untuk yang subkegiatan kita tidak perlu mencantumkan formulanya karena itu kan sifatnya output sekali ya. Kalau kegiatan kemarin memang ada kesepakatan kita bagaimana cara mengukur kegiatan sehingga di sini perlu dicantumkan formula kegiatan. Kemudian kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Jadi Bapak Ibu, untuk yang bab 7 ini kita diminta untuk menyampaikan indikator-indikator yang ada di dalam Renstra ini sehingga Bapak Ibu nanti bisa melihat dengan mudah capaian dari indikator-indikator itu. Indikator tujuan apa dituliskan di sini, kemudian tahun 2021, kemudian di sini targetnya, kondisi akhir RPJMD. Gitu. Dan seterusnya sampai ke indikator, ada indikator SPM, ada SDGs juga. Okay. Dan yang dimasukkan di sini adalah yang bersifat teknis, jadi yang penunjang tidak perlu dimasukkan di sini. Lain dengan yang di tabel ini Bapak Ibu, lain dengan yang di tabel ini. Kalau yang di tabel ini semua dimasukkan, baik kegiatan-kegiatan yang mendukung urusan maupun yang penunjangnya. Kalau yang di sini disebutkan semua, tapi kalau yang di sini ini hanya yang kalau yang di sini hanya yang bersifat teknis. Tetapi juga semua indikator dimasukkan, ada indikator SPM barangkali, ada SDGs juga. Kan Bapak Ibu. Kemudian penutup ini kemarin juga ada tambahan untuk kaidah pelaksanaan Renstra. Ini sudah kami cantumkan di sini, Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikan. Mungkin akan ditambahkan informasi apa yang akan dituangkan di sini. Monggo ini ada kesempatan di sini kita berikan tempat. Jadi itu Bapak Ibu mungkin memang ada beberapa perubahan yang cukup signifikan untuk rancangan akhir Renstra perangkat daerah ini dibandingkan dengan rancangan yang sudah kita lalui bersama kemarin. Nah, Bapak Ibu, untuk Kapanewon itu kemarin sudah ada catatan dari tenaga ahli yang nanti mungkin akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Karena hanya diambil satu sampel Bapak Ibu, Kapanewon Kretek, itu pun tertulis ya, nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu semua. Dan untuk perangkat daerah yang lain yang kemarin belum kami kirimkan, itu karena memang belum ada pengiriman dari tenaga ahli, kita masih menunggu. Kemarin juga saya sudah komunikasi, katanya akan segera dikirimkan, tapi sampai sekarang memang belum. Jadi kita masih selalu berkomunikasi. Ya Bapak Ibu untuk pedoman penyusunan rancangan akhir Renstra ini.
tadi juga ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan bersama dari jadwal sampai dengan penetapannya. Mungkin berkaitan Bapak Ibu, barangkali ada yang akan didiskusikan, monggo. Disdak Mbak Ati. Oke, monggo. Mbak Ati, Oke. untuk yang tadi tabel program kegiatan dan pendanaan itu yang tabel kolom paling kanan berisi unit kerjanya. Nah, untuk SOTK baru seperti apa Mbak? Karena kan belum ditetapkan. Kita lihat lagi ya Mas, misalnya. Jadi pakai yang lama dulu atau seperti apa? Kemudian yang kedua, untuk yang rancangan akhir renja perubahan 2021 kan kami kemarin rancangan udah kumpulkan Mbak Ati. Kemudian untuk rancangan akhir ini kami nunggu hasil verifikasi yang kemarin atau pakai bahan yang kemarin kami kirimkan ke Mbak Ati itu? Nanti ada catatan dari verifikasinya, Mbak. Oh, ada ya? Ada, nanti kita akan sampaikan. Oh, gitu ya. Orek-orekannya, kalau tidak ada tulisan-tulisannya mungkin orek-orekannya atau seperti apa, biasanya seperti itu ya. Kalau misalnya gitu ada yang perlu diperbaiki. Saya kira kalau untuk yang rancangan perubahan renja itu tidak banyak catatan, Mbak, karena kan sangat simpel sekali dan itu sudah ada template-nya, nggih. Paling seandainya ada catatan ya paling apa cuma sedikit sekali. Nah, untuk unit kerja ini Mbak Zeni. Iya. Untuk unit kerja tentu kita sudah harus menyesuaikan dengan yang baru, nggih, karena ini nanti kan semua sudah harus baru. Maka tadi kami memohon info dari informasi dari bagian organisasi apakah sudah ada perbuk tentang tusi baru. Jadi itu nanti kita mengacu ke sana, Mbak Yeni, untuk unit kerja. Oh iya. Nanti kan akan kelihatan di situ dari masing-masing seksi atau masing-masing bidang itu tugasnya apa, nanti akan kelihatan. Jadi nanti apa yang sudah dicantumkan di dalam Renstra ini adalah yang baru semua. Nyata. Berarti kami nunggu info perbuknya SOTK baru ya? Ya, ini nanti segera kita ini ada informasi katanya sudah ada. Oh ya, baik Mbak, terima kasih. Sampai kami Mbak Yeni. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang lain lagi? Atau sudah ingin segera mengerjakan Renstra-nya? Pripun Bapak Ibu? Atau sudah sangat jelas atau semakin bingung? Monggo barangkali ada yang akan didiskusikan Bapak Ibu. Jadi kami harapkan nanti untuk perangkat daerah yang mengalami penggabungan dan pemisahan, kami harapkan segera berkoordinasi ya Bapak Ibu nggih. Untuk segera berkoordinasi untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya. Kalau yang sudah ada kan tinggal mengolah itu, tetapi kalau dua perangkat daerah yang harus bergabung maupun berpisah kan ada hal-hal yang perlu dirembuk. Nyata nggih Bapak Ibu? Barangkali masih ada yang perlu didiskusikan? Ngaten Bu Novi ini sudah ada pertanyaan, mungkin Bu Novi ingin menambahkan, monggo. Hatur nuwun Bu Ati untuk penjelasannya. Nggih, tadi untuk menindaklanjuti terkait dengan Renstra untuk rancangan Renstra perangkat daerah yang akan segera ditetapkan, nggih. Dan tadi juga kami menyampaikan untuk rancangan untuk Renstra ini yang segera akan ditetapkan adalah menyesuaikan dengan SOTK baru. Artinya ada beberapa perangkat daerah yang berubah, ya. Dan untuk selanjutnya, karena di dalam penyusunan Renstra ini juga kami ada substansi yang harus memasukkan terkait dengan tugas pokok dan fungsi, juga struktur. Monggo dari bagian organisasi kami mohon masukannya untuk perbuk tusi, Besundi, apakah sudah ada dari bagian organisasi, Mas Agung?
Dari bagian organisasi mohon dibantu ya untuk terkait dengan tugas pokok dan fungsi terutama untuk SOTK yang baru, untuk perangkat daerah yang baru. Mana, Mbak? Suaranya enggak, Mbak? Assalamualaikum. Halo. Ya, monggo, Bu. Bu sore iki napa Mas Iqbal iki? Niki Suryanti, Bu. Oh, nggih, Bu Suryanti, monggo. Iki dia Mbak. Niki kok nggak diperlihatkan dan biar tidak kayak siluman ya, Bu. Nggih. Oke. Jadi gini, Mbak. Aduh kok balik Mbak Sur. Balik Bebal. Kok gue gambar. Gambar kan balik. Ya, Bu, kalian nganu beda terus pundi, Bu? Gini Mbak Sur, jadi ini kan kami kok koordinasi dengan perangkat daerah. Ini terkait dua hal ya. Tadi yang pertama terkait dengan penyusunan rancangan akhir perubahan Renja PD tahun 2021 dan penyusunan untuk rancangan akhir Renstra perangkat daerah untuk 21 sampai 2026. Nah, terkait dengan ini kan nanti kan kita akan menindaklanjuti sesuai dengan SOTK baru untuk Rensranya, gitu Mbak. Nah, tadi sudah kami sampaikan kan untuk baik itu penyusunan untuk penyusunan rancangan akhir Rensranya maupun untuk menindaklanjuti Renstra beberapa perangkat daerah yang berubah atau ada penambahan perangkat daerah. Nah ini kan terkait dengan arahannya Pak Sekda kemarin kan sudah ditentukan siapa yang nantinya akan menyusun Renstra untuk khususnya untuk perangkat daerah yang baru. Namun substansi dalam penyusunan Renstra itu kan ada struktur organisasi, kemudian tugas pokok dan fungsi. Nah itu untuk fungsinya Mbak, mohon info untuk menyusun membenahi atau menyusun melengkapi Renstra ini yang terkait dengan tusi Mbak. Jadi kalau memang untuk kami matur dulu dari roadmap pun ya Ibu. Jadi memang di tahun ini agak rada riwah karena memang ada dua nggih. Yang pertama tusi kita berdasarkan perda menika, kemudian lalu ada nanti tusi berdasarkan konversi. Tapi pada intinya bahwa untuk fungsi itu tidak akan berbeda, hanya nanti yang berbeda di eselon 4 untuk jabatannya. Jadi kalau untuk saat ini tusi Raperbub yang mengatur tusi menikah sampun kita susun Ibu, hanya penyempurnaan. Nanti Raperbub itu insya Allah akan jadi selesai itu kami targetkan di minggu kedua bulan September, jadi sekitar tanggal berapa itu? 11 sampai 15, kemudian itu 15-an Bu, 15 itu nanti kami insya Allah semua Raperbubnya, karena Raperbubnya tinggal penyempurnaan untuk draft awalnya sudah kita susun dan sudah kita des. Karena kami saat ini masih berjalan ngedesi mereka Ibu, ada beberapa OPD yang belum selesai di hari ini DPTR sama besok itu Dinkes. Nah sampai dengan tanggal 15 itu Raperbub berdasarkan perda sudah kami targetkan ya Bu, semoga tidak meleset itu sampun selesai. Setelah itu bisa menjadi acuan bagi OPD untuk penyusunan program kegiatan menstranipun Bu. Nanten Bu Novi. Ya Mbak, tanggal 15 enggak. Jadi gini Mbak Sur, jadi memang kami membutuhkan itu untuk penyusunan Renstra ya, terkait dengan struktur, tusi dan sebagainya. Kalau untuk khususnya yang OPD yang baru Mbak, kami mohon ya kalau bisa apakah bisa mungkin sebelumnya untuk nyusun dulu.
Oh, kalau OPD baru malah sudah selesai, Bu. sudah, Nanti kami kirim ke alhamdulillah, Bu nggih. Novi, nggih. Nggih. Jadi di PMD, Daldu KB, kemudian pundi? Kelautan ya, Bu. Nggih. Itu sudah selesai dibahas. Kami Oh, nggih. nggih. Untuk artinya berarti semuanya juga ada yang berubah ya Mbak ya, selain yang baru kita ya. Gimana Bu? Perubahan kan ya yang selain yang baru. Ada Bu. Oh nggih. Perubahannya tapi tidak terlalu signifikan, jadi hanya merubah nomenklatur. Misalnya kita selaraskan semua dengan Kepmen 50 Bu. Jadi pijakan kita supados cascading kita itu nyekrup dengan RPJM, program kegiatannya untuk kotaan strukturalnya itu adalah mengampu program kegiatan yang ada pada wilayahnya. Jadi pivot ketika itu misalnya di mana kami contohkan di kelautan. Nah, kelautan itu misalnya ada program pengawasan, maka strukturnya juga nanti adalah kabit pengawasan, ngaten menika Bu. Ada program pengawasan dan pembinaan hasil usaha kelautan nggih. Kelautan dan perikanan. Nah, nanti di bidangnya juga kita samakan seperti itu Bu Novi. Oh nggih. Ya Mbak, mungkin nanti yang sudah fix kami diparingi ya Mbak ya nanti untuk kita ke jadi yang nanti akan menyusun Renstra ya. Ya nanti kami yang baru dulu nggih Bu ya. Kami yang baru dulu. Yang lainnya sebenarnya kan udah base juga dengan OPD-nya ya Mbak. Sudah. Artinya kan OPD-nya juga sudah perso kira-kira perubahannya apa gitu. Sudah Bu, sudah. Ini masih yang agak belum selesai itu nanti yang DKUKMP ini. Kita masih yang baru itu yang belum selesai adalah DKUKMP. Kita masih menyinkronkan karena kemarin ada masukan dari perdagangan seperti ini, kemudian dari perindustrian seperti ini. Nah, proses yang akan kami lalui adalah meramu dari usulan keduanya Ibu, dan kami selaraskan dengan Kepmen 50. Sementara yang OPD baru yang lain sudah selesai, tinggal itu. Ya Mbak Sur, matur nuwun ya. Mungkin nanti kami nyuwun untuk segera. Jadi mungkin yang sudah fix lah, yang sudah fix kami nyuwun aja semua. Nanti yang sudah fix nanti bisa kami infokan atau juga nanti untuk memverifikasi ya untuk Renstra. Ya Bu, tapi kami tidak bisa dalam waktu dekat ya Bu ya. Kami bisa janji insya Allah menepati tetap tanggal 15 itu Bu. Ngaten Ibu. Matur nuwun Mbak Saryanti. Nanti kita komunikasi lagi nggih. Bu, jadi untuk yang nanti substansi terkait dengan struktur dan fungsi nanti juga nanti akan kami mintakan ke bagian organisasi. Ya, ini dari chattingnya sudah intinya Bapak Ibu segera akan menyusun menindaklanjuti ini ya. Segera mohon untuk segera dikirimkan untuk materi dan template-nya. Baik Bapak Ibu, tasih wonten yang ingin disampaikan? Kembali. Tetap ya Bapak Ibu. Karena pada dasarnya untuk substansi Bapak Ibu juga sudah persen ya, cuma tadi ada penekanan-penekanan dari Bu Ati juga penjelasan ya yang terkait untuk penyempurnaan rancangan akhir ini. Nah, sudah cukup ya Bapak Ibu. Mbak Ati. Ya, monggo dari Bu Ati. Untuk Kapanewon, Mensewu kemarin kan sudah ada catatan dari tenaga ahli penyusunan Renstra, dan tadi sudah kami sampaikan yang diambil sampel adalah Kapanewon Kretek. Nanti akan kami sampaikan itu untuk semua
Kapanewon nggih catatannya mungkin ada yang perlu disesuaikan, barangkali belum ada, itu monggo nanti ditindaklanjuti sehingga kami tidak sehingga nanti untuk Kapanewon karena memang sebenarnya sama nggih untuk tugas fungsinya, kami harapkan itu bisa diadu oleh Kapanewon. Saya kira itu Bu Novi tambahan kami. Nggih. Itu nuwun berarti. Mbak Eka ada? Cekap. Nggih, Bapak Ibu? Cekap nggih. Baik, Bapak Ibu, jadi merangkum sedikit ya terkait dengan koordinasi kita siang hari ini. Jadi tadi ada dua agenda ya sebenarnya. Yang pertama itu terkait dengan penyusunan rancangan akhir untuk perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021. Ini tadi kami mohonkan untuk itu segera dikirim ke kami. Itu paling lambat tanggal 7 September tahun 2021. Kemudian yang kedua yang terkait dengan penyusunan rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Ini yang kami mohonkan paling lambat tanggal 10 September 2021 itu dikirim ke Bapeda untuk kami verifikasi. Dan untuk materi nanti akan segera kami kirimkan kepada Bapak Ibu semua apa yang tadi sudah secara garis besar kami sampaikan maupun yang tadi detail untuk template dan sebagainya nanti akan segera kami emailkan ke semua perangkat daerah. Catatan Bapak dan Ibu untuk pertemuan siang hari ini matur nuwun atas partisipasi dan juga kerjasamanya. Monggo untuk segera kita tindak lanjuti saran-saran. Nyuwun pangapunten dari kami ada kekurangan dan kehilafan. Untuk pertemuan siang hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.